Nama saya Kiflianus Takrasel Karji, NIM 17023 Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah jurnal yang berjudul Analisis Gangguan Tidak Seimbang pada Lain Transmisi GI Sumbu Minasa dan GI Thalassa. Jadi jurnal ini ditulis oleh Marwan Ruslan dengan Nur Malasari Samsul yang berasal dari program studi D4 Teknik Listrik jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jadi di jurnal ini tujuan penelitiannya adalah untuk mengukur besar arus hubung singkat ketika terjadi gangguan pada lain transmisi antara gardu induk Sumbu Minasa dengan gardu induk Thalassa. Jadi besar hasil pengukurannya yang didapat dan diukur oleh PT PLN Persero sebesar 2,8 kilo ampere. Untuk menjustifikasi hasil pengukuran tersebut, maka digunakan metode komponen simetris untuk menghitung besar arus hubung singkat dengan menggunakan MATLAB. Besarnya nilai yang diperoleh dari data yang diukur oleh PLN dan dari data yang dilakukan perhitungan di MATLAB nilainya sama, yaitu 2,8 kilo ampere. Dan penelitian ini dilakukan ketika terjadi gangguan pada tanggal 19 Januari 2016 pukul 14.13 WITA. Jadi gangguan yang terjadi pada sistem tenaga listrik sangat beragam besaran dan jenisnya. Gangguan dalam sistem tenaga listrik adalah keadaan tidak normal di mana keadaan ini dapat mengakibatkan terganggunya kontinuitas pelayanan tenaga listrik. Secara umum, klasifikasi gangguan yang ada pada sistem tenaga listrik disebabkan oleh dua faktor, yaitu gangguan yang berasal dari sistem dan gangguan yang berasal dari luar sistem. Jadi penyebab gangguan yang berasal dari dalam sistem adalah tegangan dan arus abnormal, pemasangan yang kurang baik, kesalahan mekanis karena proses penuaan, beban lebih, kerusakan material seperti isolator pecah, kawat putus, atau kabel cacat isolasinya. Sedangkan gangguan yang disebabkan dari luar sistem antara lain gangguan-gangguan mekanis karena pekerjaan galian saluran lain. Gangguan ini terjadi untuk sistem kelistrikan bawah tanah. Yang kedua, pengaruh cuaca seperti hujan, angin, serta petir. Pada gangguan karena petir dapat mengakibatkan gangguan tegangan lebih dan dapat menyebabkan gangguan hubung singkat karena tembus isolasi peralatan atau breakdown. Yang ketiga, pengaruh lingkungan seperti pohon, binatang, dan benda-benda asing serta akibat kecerobohan manusia. Bila ditinjau dari segi lamanya waktu gangguan, maka dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, gangguan yang bersifat temporer yang dapat hilang dengan sendirinya atau memutuskan sesaat bagian yang terganggu. Dan sumber tegangannya gangguan sementara jika tidak dapat hilang dengan segera, baik hilang dengan sendirinya maupun karena bekerjanya alat pengaman, dapat berubah menjadi gangguan permanen. Dan gangguan yang bersifat permanen di mana untuk membebaskannya diperlukan tindakan perbaikan dan atau menyingkirkan penyebab gangguan tersebut. Untuk gangguan yang bersifat sementara setelah arus gangguannya terputus, misalnya karena terbukanya circuit breaker oleh rel pengamannya, peralatan atau saluran yang terganggu tersebut siap dioperasikan kembali. Sedangkan pada gangguan permanen terjadi kerusakan yang bersifat permanen sehingga baru bisa dioperasikan kembali setelah bagian yang rusak diperbaiki atau diganti. Setelah bagian yang rusak atau perbaikan diganti, arus akan mengalir sangat besar
pada fasa yang terganggu menuju titik gangguan, di mana arus gangguan tersebut mempunyai arga yang jauh lebih besar dari rating arus maksimum yang diizinkan, sehingga terjadi kenaikan temperatur yang dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan listrik yang digunakan. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang gangguan tidak seimbang dan metode komponen simetris. Jadi, yang pertama itu gangguan tidak seimbang. Pada saat terjadi gangguan tidak seimbang, magnitud dari tegangan serta arus yang mengalir pada setiap fasa itu berbeda. Gangguan tidak simetri ini terjadi sebagai akibat gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah, gangguan hubung singkat dua fasa, atau gangguan hubung singkat dua fasa ke tanah. Gangguan-gangguan ini tidak simetri dan akan menyebabkan mengalirnya arus tak seimbang dalam sistem, sehingga untuk analisa gangguan digunakan metode komponen simetri untuk menentukan arus maupun tegangan di semua bagian yang telah terjadi gangguan. Gangguan ini akan mengakibatkan arus lebih pada fasa yang terganggu dan juga akan dapat mengakibatkan kenaikan tegangan pada fasa yang tidak terganggu. Yang kedua, metode komponen simetris. Metode komponen simetris digunakan untuk memahami dan menganalisa operasi sistem tenaga listrik pada kondisi tidak seimbang. Berbagai jenis ketidakseimbangan pada sistem tenaga listrik disebabkan oleh gangguan pada sistem tenaga listrik yang disebabkan oleh gangguan antara fasa atau ke bumi, fasa ke fasa, dua fasa ke tanah, dan satu fasa ke tanah, fasa terbuka, impedansi tidak seimbang, dan kombinasinya. Dengan menggunakan metode ini, sistem tiga fasa tidak seimbang dapat direpresentasikan dengan menggunakan teori komponen simetris, yaitu yang pertama, komponen urutan positif atau positive sequence components, yang terdiri dari tiga fasor yang sama besarnya, terpisah satu dengan yang lain dalam fasa sebesar 120 derajat dan mempunyai urutan fasa yang sama seperti fasor lainnya. Yang kedua, komponen urutan negatif atau negative sequence components, yang terdiri dari tiga fasor yang sama besarnya, terpisah satu dengan yang lain dalam fasa sebesar 120 derajat dan mempunyai urutan fasa yang berlawanan dengan fasor aslinya. Dan yang ketiga, komponen urutan 0 terdiri dari tiga fasor yang sama besarnya dengan penggeseran fasa 0 antara fasor yang satu dengan yang lain. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode komponen simetris. Dalam penelitian ini, besarnya nilai arus hubung singkat yang terukur pada saat terjadi gangguan akan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari hasil analisis perhitungan. Dalam memudahkan melakukan analisis, maka akan digunakan software MATLAB. Untuk menentukan arus gangguan satu fasa ke tanah, dapat digunakan urutan komponen simetris dari arus, di mana rumus yang digunakan untuk menentukan arus komponen simetris adalah IA1 sama dengan IA2 sama dengan IA0 sama dengan EA per set 1 tambah set 2 tambah set 0. Cara yang dilakukan dalam menghitung besar arus gangguan hubung singkat pada suatu komponen simetris dalam sistem gangguan adalah mengetahui terlebih dahulu nilai impedansi saluran. Kemudian nilai impedansi tersebut diubah ke dalam bentuk per unit dengan persamaan set dalam kurung PU sama dengan set asli per set base kali PU. Untuk mengetahui nilai impedansi base-nya atau set base, dimasukkan rumus set base sama dengan tegangan dasar per arus dasar, yang dimana set PU itu adalah impedansi dalam per unit.
dan Z asli itu impedansi asli dari komponen. Z base impedansi dasar, KV base tegangan dasar, KA base arus dasar. Nilai dasar sangat berguna untuk mengetahui nilai dari impedansi per unit, karena dalam suatu sistem biasanya memiliki nilai yang berbeda-beda. Oleh karena itu, besaran diubah dalam per unit dengan cara membagi dengan nilai base atau nilai dasar untuk memudahkan dalam perhitungan, dengan menjumlahkan nilai impedansi gangguan dari masing-masing komponen dan dibagikan dengan nilai tegangan sumber sebesar 1 PU, maka didapatkan nilai arus gangguan dalam bentuk per unit. Kronologi gangguannya terjadi pada tanggal 19 Januari 2016 pada pukul 14.13 WITA. Terjadi gangguan transmisi pada sistem Sulselbar yang mengakibatkan blackout atau pemadaman luas. Gangguan tersebut terjadi bersamaan dengan hujan dan angin kencang disertai petir yang menyebabkan lepasnya beban 2000 MW yang menyebabkan sistem Sulselbar kolaps. Dari indikasi yang ada, diduga gangguan terjadi di wilayah section 150 kV antara ruas Sungguh Minasa Talasa. Gangguan yang terjadi pada sistem tersebut merupakan salah satu jenis gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah yang menyebabkan line Sungguh Minasa Talasa mengalami trip, line Talasa di GI Sungguh Minasa sukses reclose, namun line Sungguh Minasa di GI Talasa mengalami final trip karena kegagalan teleproteksi mengirim sinyal dari GI Talasa ke GI Sungguh Minasa. Jadi di sini ada gambar single line diagram blackout. Jadi sebelum kita melakukan perhitungan dengan metode komponen simetris, kita harus cari terlebih dahulu atau menentukan nilai arus hubung singkat. Jadi dalam melakukan pengukuran besar arus hubung singkat yang terjadi, jika terjadi gangguan, maka pihak PT PLN Persero akan menggunakan data pengukuran arus dan tegangan seperti yang ada pada gambar ini. Bisa dilihat pada gambar tersebut data arus dan gangguan. Nilai arus pada saat gangguan yang terjadi pada fase A adalah 18,73 ampere, di mana nilai ini adalah hasil dari nilai sekunder, dan untuk menentukan arus gangguan yang sebenarnya atau nilai arus primer digunakan rasio current transformator sebesar 800/5 ampere. Sebagai perbandingan seperti yang dijelaskan, yaitu arus primer per arus sekunder sama dengan arus primer per arus sekunder, yaitu 800/5 sama dengan IA atau arus primer per 1,87. Jadi sama dengan 800 kali 1,87 per 5 sama dengan 2880 ampere, atau kalau di kilo jadi 2,8 kilo ampere, sehingga besar arus hubung singkat adalah sebesar 2,8 kilo ampere. Dan kita akan masuk pada perhitungan menggunakan metode komponen simetris. Setelah impedansi saluran telah diubah ke dalam bentuk per unit, maka selanjutnya menyelesaikan arus komponen simetris seperti pada di gambar ini. Arus hubung singkat yang dihasilkan dengan cara perhitungan manual dengan menggunakan metode komponen simetris ialah 2,87 sudut minus 79,5 derajat kilo ampere. Dan hasil tersebut akan dijustifikasi dengan IA0 atau arus primer menggunakan MATLAB, yaitu seperti tampilan pada MATLAB ini. Jadi kesimpulannya yaitu besarnya arus gangguan yang terjadi pada line transmisi antara gardu induk Sungguh Minasa dan gardu induk Talasa yang terjadi pada tanggal 19 Januari 2016 adalah sebesar 2,8 kilo ampere. Besarnya nilai arus gangguan tersebut diperoleh dari hasil pengukuran
yang dilakukan oleh PT PLN Persero. Hasil pengukuran tersebut sama dengan perhitungan yang didapat dengan menggunakan metode komponen simetris.